faktor saya itu jadi sakit hati gitu ya Mas. Jadi saya tidak menerima lagi perempuan itu. Jadi kalau setiap gajian saya beli laki-laki gitu ya. Anak gak tau diuntung, capek, aku capek. Saya pergi tanpa arah, tanpa jejak, sampai saya nggak makan 5 hari. Serahkan saja pada orang tuaku. Bapaknya ganteng banget. Makanya saya terjun. Waktu itu saya terpaksa jadi pengamen, seolah-olah saya seperti wanita. Saya jujur, saya telanjang di cermin, di kos-kosan, saya nangis. Ya, stigmanya juga waktu kecil juga anak-anak yang lain sama tetangga itu manggilnya juga gitu. Itu udah nggak asing di telinga saya waktu itu. Saya mengalami hidup di jalan juga sebagai PSK waria waktu itu. Ada sebuah perasaan yang dialami sebelum semua kesalahan dimulai, yaitu penolakan. Penolakan dari orang yang kita cintai, dari tempat yang seharusnya memberi perlindungan dan menerima kita apa adanya. Dunia memaksa kita menjadi seseorang yang bukan diri kita, sehingga tanpa sadar perjalanan hidup membawa kita lebih jauh ke jalan yang salah. Bagaimana rasanya ketika hanya ada satu jalan yang terbuka, yaitu jalan yang penuh dengan ketakutan dan dosa? Dulu saya itu intinya tidak tahu Tuhan, tidak mengerti apa gimana Tuhan. Saya berubah menjadi anak remaja, salah pergaulan, kita bebas, hura-hura, kita nggak tahu didikan dari orang tua gimana, kerasnya orang tua, saya bandel. Karena saya itu benci dengan keadaan situasi keluarga. Kalau bapak sayang, jujur, tapi ibu saya itu orangnya pilih kasih. Dasar kamu, anak gak tau diuntung. Tiap malam kerjanya keluyuran mulu, mabok-mabokan terus. Gak kasihan apa sama orang tua? Capek, aku capek. Kebalikan saya sakit hatinya kenapa? Saya itu anak ya. Saya bukan dilahirkan dari batu. Saya minta maaf, Mak. Saya ngapura. Kenapa aku dibedain sendiri? Tanggal 1 bulan 5, tepatnya tahun 98, saya pergi tanpa arah, tanpa jejak, sampai saya nggak makan 5 hari. Waktu itu belum ada komunikasi, terlanjur saya nggak bisa kerja, nggak bisa makan. Saya mau mengandalkan siapa? Makanya saya terjun. Waktu itu saya terpaksa jadi pengamen, seolah-olah saya seperti wanita. Abang, permisi bang. Abang, jangan nyanyi ya bang. Aku tak mau bila aku dimaju. Misi pak. Ih, bapaknya ganteng banget. Numpang cari rezeki ya pak. Jangan lupa mengunci pintu. Ih, terima kasih. Udah ganteng, baik lagi. 50. Saya intinya bukan perempuan tapi jual diri. Ngamen, jual mulut, jual suara. Dulu saya pernah disakitin wanita gitu ya. Jadi saya sudah pacaran selama 3 tahun gitu ya. Ya dia, tau-taunya dia berselingkuh sama orang lain gitu ya. Ya jadi faktor saya itu jadi sakit hati gitu ya Mas. Jadi saya tidak menerima lagi perempuan itu. Waktu itu saya senang sama sesama jenis gitu ya Mas ya. Jadi kalau setiap gajian itu kerja itu upah gajian kita, saya beli laki-laki gitu ya Mas. Kemana aja gitu ya. Yang dicari itu ya saya kenikmatan gitu.
Dari kecil saya memang seperti lebih suka bergaul dengan teman-teman yang wanita daripada yang pria. Dan waktu kecil, waktu itu saya kemayu sekali. Karena bagi orang-orang seperti saya waktu itu sangat sulit untuk bisa menjalani kehidupan bergaul dengan orang normal itu tidak mudah. Ya, stigmanya juga waktu kecil juga anak-anak yang lain sama tetangga itu manggilnya juga Anang Banci gitu. Itu udah nggak asing di telinga saya waktu itu. Jadi saya juga ngalami waktu itu masa darah muda ya saya ngalami hidup di jalan juga sebagai PSK waria waktu itu. Ya kayak PSK perempuan itu, kita dandan perempuan. Karena waktu itu rambut saya panjang segini, jadi saya selalu tampil feminin waktu itu. Iya, asik kalian berdua. Inilah temenin dulu kita. Seksi amat lagi. Mana nih? Senakal ya kalian berdua. Jadi seorang waria sebenarnya banyak pedihnya, sakitnya. Banyak bulian dari orang, banyak caci makian. Pahitnya pernah saya kalau orang Jawa digunjungin air kecomberan, satu gayung. Padahal saya posisi udah rapi dandan. Itu masalahnya klasik, katanya ada pengamen gitaran, nggak dikasih, malah ngambil barang-barang, kita yang jadi sasaran. Langsung aku diteriakin, bencong, tarik ditelanjangin gitu. Lepas gak? Galak banget yuk. Ya jadi faktor saya itu jadi sakit hati gitu ya Mas. Jadi saya tidak menerima lagi perempuan itu. Jadi akhirnya itulah saya terjebak ketemu yang sama yang satu kos itu. Artinya dia juga senangnya sama laki-laki gitu ya Mas. Jadi kan kita nggak tahu gitu. Tahu-taunya dia senang laki-laki. Jadi ya itu kejadian itu. Nah, tapi lama-kelamaan saya ketemulah seorang pengamen ngobrol-ngobrol, udah kenal juga, diajak ngobrol. Jadi dia juga dandan waria, dia masuk ke dalam waria itu ya kalau pergolakan tuh banyak gitu. Agak takut juga gitu ya masalahnya mereka itu. Karena apalagi misalnya katanya nanti kalau ada tamu yang nggak benar kita ditusuk, dibunuh gitu ya. Jadi kan kita takut. Sebenarnya memang saya juga ikut termasuk waria, tapi ya saya tidak dandan itu Mas. Nggak mau dandan saya. Polisi. Di dunia malam itu kan memang menakutkan. Itu dunia yang gak karu-karuan. Dunia malam. Polisi! Aku dikejar polisi! Orang mabuk, minum, seks bebas, seks liar di jalan. Dikejar sama Pol PP, sama polisi, ada rahasia resmi itu kan kadang-kadang ketangkap juga, dibawa ke polsek. Pernah saya mangkal di Jalan Kapas juga pernah. Habis masuk sama tamu keluar, di leher udah dikasih itu celurit kecil. Mana uangnya dimintain itu, udah ngeri kalau dunia malam itu.
Singkat ceritanya dari situ, saya lama-lama kenal waria seluruh Jakarta, Medan, sampai keluar Kalimantan, Sulawesi, karena kan punya komunitas. Tapi saya pikir balik lagi ke saya sendiri, kalau saya hidup kayak gini terus, masa tua saya gimana? Dosa saya tambah gimana? Ketakutan saya gini, saya takut sama Tuhan. Karena apa? Dosa kita nggak tahu. Mau berapa kilo, berapa kintal kita nggak tahu. Pertanyaan pertanggungjawaban gimana sama Tuhan. Nah di situ saya berpikir, saya sebenarnya normal saya. Dengan hati saya sendiri loh, saya normal, saya jujur, saya telanjang di cermin, di kos-kosan saya nangis. Aku gak mau seperti ini. Aku capek. Tolong maafkan aku, Tuhan. Takut saya tuh dosa. Jadi setiap saya tuh berpikir, aduh kalau saya melakukan ini dosanya lebih banyak lagi, saya bilang gitu. Jadi saya lebih takut. Salah satunya saya harus mencari Tuhan, saya bilang gitu. Maafkan aku, Tuhan. Mungkin dunia menerima ya, dunia itu mungkin semua orang juga mencari dunia ya. Tapi ada pola pikir saya yang baru bahwa ternyata tidak hanya kehidupan di dunia ini yang harus saya jalani nanti. Ya. Bahwa ada lagi kehidupan lain nanti yang justru itulah yang harus kita kejar. Kehidupan kekal, bukan kehidupan yang fana di dunia itu. Aku gak mau ini terus. Saya selalu katakan kepada mereka, karena kebanyakan mereka itu minder. Mereka sendiri aja tidak yakin kalau mereka bisa berubah. Karena godaan dari teman-teman komunitas yang suka membuli mereka. Mengatakan, gak usah munafik, gak usah jadi orang suci. Yang namanya banci itu ya tetap banci. Gitu. Saya selalu katakan gini, bahwa Tuhan bisa memakai orang yang dianggap dunia bodoh. Tapi dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang pandai. Jadi kamu nggak usah takut dengan masa lalu kamu, dengan kebodohan kamu, dengan kelemahan kamu. Sepanjang kamu punya tekad kuat untuk berubah,
Tuhan pasti akan memperlengkapi kamu dan memberikan kamu pribadi yang baru. Hari Minggu tanggal 26 itu dibaptis, niat dari hati. Saya mau bertobat di jalan Tuhan. Karena dulu saya belum tahu Tuhan, belum tahu Allah. Saya sekarang akan mengikuti jalur Tuhan, saya yakin Tuhan Yesus itu memang luar biasa lah bagi saya. Semenjak itu saya tidak ada namanya pikiran yang gemrungsung, apa, saya nikmatin aja. Sebesar apapun rezeki kita, kalau kita nggak disyukurin ya tetap kurang aja. Semewah apapun tempat tinggal kita, kalau kita nggak bersyukur ya tetap kurang terus. Saya disyukurin aja. Nah, waktu itu pas tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Itu sekitar jam 10-an saya dibaptis itu. Itu perasaan saya itu kalau dibaptis itu, waktu saya dibaptis di selam itu kayak ada cahaya terang gitu ya Mas. Jadi pas saya udah diangkat langsung saya bilang merdeka gitu. Jadi hidup saya merdeka. Oh iya, tandanya saya sudah tetap merdeka dari perbuatan dosa saya gitu ya. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya memang dari awal ngomong ke diri saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Saya harus meninggalkan dunia yang itu. Saya harus menerima diri saya sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan kata. Saya pernah baca dalam Alkitab ya, disebutkan bahwa di Perjanjian Lama itu ada laki-laki tidak boleh berpakaian seperti perempuan, dan juga sebaliknya perempuan tidak boleh berpakaian seperti laki-laki. Itu jadi terngiang-ngiang di telinga saya bahwa hal itu memang menurut Tuhan tidak boleh. Ya. Saya bersyukur Tuhan mengasihi saya harus kembali lagi bertemu Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, dan itu satu hal yang sangat saya syukuri. Saya bersyukur sekali. Tuhan memang benar-benar punya kasih ya untuk kita kalau kita mau menyadari. Tuhan sudah selamatkan kita, dan apa yang harus kita lakukan selain menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang dimaui Tuhan itu. Saya yakin perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang mengubahkan mereka. Mereka nantinya akan bisa melihat, kok aku dulu seperti ini ya, kok sekarang aku jijik ya melihat masa laluku. Jadi itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Karena yang orang dunia katakan tidak mungkin Banji berubah, nggak mungkin Banji itu bisa bertobat. Hari ini saya katakan kuasa Tuhan yang mengubah mereka. Bagi orang-orang yang punya latar belakang seperti domba-domba istimewa di JTKT, baik itu sebutannya Banci, Transpuan, Waria, ataupun para homo, percayalah Tuhan Yesus mengasihi, dan Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kedua kepada siapapun, asal mereka mau datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mau bertobat, tinggalkan dosa-dosa di waktu lampau. Tidak ada kata ditolak dari Tuhan. Jadi jangan takut untuk datang kepada Tuhan apa adanya, karena kamu orang yang berharga, orang yang dicintai Tuhan, dikasih Tuhan.
Kalau dulu kehidupan dulu sama sekarang jauh beda ya. Kalau sekarang memang saya kerja di sampah, tapi bukan berarti saya makan sampah ya. Cuman saya mencari sampah itu karena dijual, uangnya buat beli makan. Jadi jangan disalahartikan, orang bilang katanya, lu nyari sampah makan sampah, bukan. Ini maaf kata, saya nyari uang dari sampah, bukan makan sampah, tapi saya dijual, cuan itu untuk beli makan. Ya kalau yang dulu bilangnya enak, hidup mewah, bersih, ber-AC, bisa bayar kos, kontrakan, tapi hidup kita nggak tenang. Karena pas saya dikejar dosa, karena dulu saya belum tahu Tuhan. Jadi taunya aku adalah maksiat lah intinya, kalau secara orang awamnya maksiat. Tapi puji Tuhan selama saya mulung, biar saya dikatain sampah, hidup di sampah, tapi mujizatnya itu luar biasa. Hidup kita tenang, walaupun saya kadang kekurangan, sering banyak nggak makan, tapi saya bersyukur aja. Ku tahu damaiku kan selalu abadi. Terima kasih, oh Yesusku, karena ku tahu dirimu. Kalau kehidupan sekarang ini saya lebih senang karena rezekinya kan halal gitu buat saya gitu loh. Kalau dulu kan habis poya-poya begini-gini, beli-beli gitu ya Mas ya. Sekarang saya kalau biar sedikit kadangnya saya misalnya ada yang besar 5, kan kita masih bisa beruntung, masih ada untungnya 50.000 atau 75.000 gitu ya. Yang penting itu pekerjaan Tuhan itu saya tetap mengandalkan Tuhan saya itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu yang saya andalkan. Jadi kemana-mana tuh Tuhan yang saya andalkan Mas. Kemana aja tetap saya andalkan. Jiwaku tenang bersamamu, dan bila nanti bumi takkan berputar. Kalau di kebun di sini ya kadang-kadang ya apa aja yang dilihat bisa dikerjakan. Kadang juga nanti ngeratain tanah itu. Karena hari-hari ini kan nggak begitu aktif buat kampus toh. Kalau dulu lebih capek. Kalau pas habis praktek itu alat-alat kemana-mana, pacul di sana, cetok di sana. Mahasiswa kan ngertinya praktek pergi, nanti ember-ember penuh dengan tanah, semuanya becek. Saya capek itu. Kalau dulu hidup secara duniawi kita ngikut kata hati, ngikut semuanya. Kalau sekarang kan ada tuntunan dari Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, jadi kita lebih merasa tenang aja. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Kenapa kita harus takut? Ya. Semuanya nggak boleh, kita ikut Tuhan nggak boleh takut, nggak boleh gentar. Tuhan kan selalu ada. Pernahkah kamu merasa ditolak? Bukan hanya oleh orang lain, tetapi oleh keluargamu, bahkan dirimu sendiri. Atau kamu merasa hidupmu terlalu rusak untuk diperbaiki, dan dosamu terlalu berat untuk diampuni. Kamu hidup di dalam penolakan, kamu gagal, di mata dunia kamu tidak berharga. Tetapi ingatlah, di mata Tuhan, kamu berharga. Lukas 9 ayat 22, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi lambang kasih yang tidak pernah menolakmu. Yesus rela ditolak agar kita yang berdosa bisa diterima di dalam kasih-Nya. Paskah adalah tentang pengorbanan Yesus yang mati menanggung dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kita hidup dan harapan yang baru. Jika hari ini kamu merasa hidupmu rusak, hancur, berdosa, tidak layak, ditolak dan tidak berharga, mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengakui kami manusia yang berdosa. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri dan kami membutuhkan juru selamat. Tetapi kami sungguh bersyukur ada seorang pribadi
yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami. 2000 tahun yang lalu Engkau mati untuk menanggung dosa kami dan bangkit memberikan kami hidup yang baru. Engkau rela menjadi hina agar kami yang hina menjadi berharga. Engkau rela ditolak agar kami yang seharusnya ditolak karena dosa kami bisa diterima di dalam kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Ini adalah sebuah harapan, adalah sebuah kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami. Meskipun dosa kami besar, meskipun seringkali kami mengecewakanmu, pengampunanmu selalu ada. Kami berharga karena pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk darah yang tercurah, untuk salibmu, hal yang paling indah di dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sahabat, ingatlah bahwa Paskah adalah bukti bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala luka, trauma, dan masa lalu kita. Dia sudah memberikan dirinya, mengorbankan segalanya bagi kamu dan aku. Tetapi jika hari ini kamu merasa tersesat, hilang arah dan jauh dari Tuhan, bahkan kamu hidup dalam ketakutan akan dosa yang kamu lakukan, dan kamu membutuhkan dukungan doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Mari hubungi kami, satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Dan ingat sekali lagi bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi. Ku kan tenang sebab aku tahu tanganmu memegang tanganku. Dan bila nanti hari takkan berganti, ku tahu damaiku kan selalu abadi. Terima kasih. Terima kasih karena ku tahu dirimu tak akan jauh.